مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق Bapak-bapak, ibu sekalian, kita mulai saja acara kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sepi amat ya. Ini yang datang sampai 200 orang, yang jawab salam cuma 1, 2, 3, 4, 5, cuma 10 orang ini. Kita pantunin dulu aja ya. Daun salam di atas beras, di bawahnya ada minyak. Yang jawab salamnya keras, saya doain duitnya banyak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nambah jadi 20 orang. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaq wan nasiri haqqil haqq wal hadi ila siratika mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi lazim. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullahun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati Ketua Dewan Masjid, Dewan Musholah Nurul Saadah Al-Mukarram Al-Haji Asmanidi beserta staf dan jajarannya,
yang sama kita hormati pemegang wilayah, pemegang amanah wilayah RT 1 RW 8 Bapak M. Haryono beserta staf dan jajarannya. Yang sama kita hormati pemegang amanah wilayah RW 08 Bapak Madani yang alhamdulillah sudah membersamai kita bersama staf dan jajarannya. Yang sama kita hormati anggota LMK 08 Bapak Haji Abdurrahman yang juga alhamdulillah sudah membersamai kita. Dan tentunya yang kita hormati para guru, para asatidz, para alim ulama yang juga sudah hadir bersama kita, yang sudah berada bersama kita, Al-Mukarram, guru kita Al-Mukarram, Al-Ustaz Kiai Haji Abdurrahman Arif, Al-Mukarram, Al-Ustaz Suhanan SPDI, Al-Mukarram Al-Ustaz Firdaus, Al-Mukarram Al-Ustaz Agus Syarifuddin, kori kita yang nanti akan melantunkan kalam ilahi. Dan tentunya yang sama kita hormati Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Mukarram Al-Ustaz Tata Sasmita beserta susunan kepanitiaan yang lainnya, dan juga para tokoh di lingkungan RT 1 dan tokoh di lingkungan RW 8 yang juga alhamdulillah sudah membersamai kita. Bapak hadir tadi Bapak Uun Sunaria, Bapak Asmawi, Bapak Haji Radarto, Bapak Haji Supraseno, dan tentunya yang sama kita hormati Ketua DKM yang hadir pada kesempatan malam hari ini, Ketua DKM di lingkungan RW 8, DKM Musolah dan Masjid di lingkungan RW 8, dan juga Ketua RT yang berada di lingkungan RW 8 dari RT 1 sampai RT 10, dan seluruh jamaah, dan juga para orang tua yang hadir, ibu-ibu yang tidak tersebut nama satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi hormat dan ta'zim al-fakir kepada seluruh jamaah sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan inayahnya. Kita kembali dapat berkumpul, bermuajahah, silaturahmi di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya salawat berserta salam selalu tercurah kepada junjungan alam, manusia sempurna yang diciptakan oleh Maha Sempurna, manusia yang akan memberikan syafaat kepada kita di yaumil akhir nanti, dan tentunya manusia yang diciptakan di atas nur, nur di atas nur, itu cahaya di atas cahaya, dan tidak lain adalah Nabi kita Sayyidina Habibuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, keluarga kita yang ada di rumah, semua orang-orang yang kita cintai akan mendapatkan syafaatul husnah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua dibangkitkan di dalam panji-panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, selaku pembawa acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara kita pada kesempatan malam hari ini. Acara sudah kita awali tadi dengan pembacaan silsilah tahlil dan zikir yang diawali tadi ba'da maghrib, dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Suhanan, Al-Ustaz Firdaus, dan Al-Ustaz Tata Sasmita, dan dilanjutkan tadi dengan sholat isya berjamaah. Selanjutnya acara dilanjutkan dengan pertama yaitu santunan daripada anak-anak kita yang salah satu orang tuanya
sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan dipandu, akan dipimpin oleh Pak RT barangkali. Yang kedua adalah sambutan panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nanti akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Tata Sasmita. Dan juga selanjutnya nanti kita dengarkan sedikit sambutan dari Ketua Pemegang Amanah Lingkungan RW 8 yaitu Bapak Madani untuk sedikit menyampaikan sambutannya. Dan selanjutnya akan kita dengarkan pembacaan kalam ilahi yang akan nanti dilantunkan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Agus Syarifuddin. Dan setelah itu pembacaan riwayat Nabi yang akan disampaikan, yang akan dibawakan oleh Ananda Farhan Hardian bersama tim hadroh dari remaja Musolah Nur Saadah. Dan selanjutnya yaitu tausiah yang akan nanti disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Supran Ma'mun yang saat ini masih dalam perjalanan. Dan nanti acara untuk melengkapi acara akan ditutup dengan doa penutup. Dan mengambil barokah dari umul Quran yang mulia, kita bacakan dulu suratul Fatihah agar apa-apa yang kita niatkan pada malam hari ini menjadi nilai ibadah untuk kita semua dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Biridhoillah wa bi syafaati Rasulillah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyulillahi lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Dan selanjutnya akan kita laksanakan yaitu santunan yang akan santunan daripada anak-anak yatim yang akan saya panggil satu persatu. Alhamdulillah. Dokumentasi ya, siap ya, berdiri dulu Pak, berdiri dulu, kita dokumentasikan. Bang Satrio silakan. Ya, Pak Haji di ujung sana. Ya, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul adzim. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita
Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Sukron Mahmud RC, yang insya Allah nanti yang akan mengisi tausiah pada malam hari ini, yang posisinya sekarang masih di perjalanan. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, amin. Sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Abdurrahman Arif, guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Suhanan SPDI, guru kita Al-Ustadz Agus Sarifudin, yang insya Allah nanti yang akan membacakan ayat suci Al-Quran pada kesempatan ini. Sama-sama kita hormati orang tua kita, LMK di lingkungan kita, Bapak Haji Abdurrahman, dan juga yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RW 08 Bapak Madani beserta staf dan jajarannya. Sama-sama kita hormati para ketua DKM, musola, masjid yang ada di lingkungan RW 08 yang hadir, bil khusus DKM Musola Nur Saadah Bapak Dr. Andes Haji Asman Edi, dan juga staf dan jajarannya. Sama-sama kita hormati para ketua RT dari RT 1 sampai RT 10 yang ada di lingkungan RW 08 yang hadir, bil khusus ketua RT 001 sebagai sohibul lingkungan, yaitu Bapak M. Haryono beserta staf dan jajarannya. Para tokoh masyarakat yang ada di lingkungan RT 001 sampai RT 010 yang ada di lingkungan RW 08, bil khusus yang ada di lingkungan RT 1 ada Bapak Uun Sunarya, Bapak Syukur Sukmana, Bapak Sumomo, dan juga yang lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang sudah hadir di tempat yang mulia ini, dan tidak saya bisa sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat, tajim dan mahabbah saya kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, nikmat kepada kita semua. Terlebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat panjang umur, dan yang tidak kalah penting adalah nikmat kesempatan. Karena dengan limpahan rahmat nikmat dari Allah ini, alhamdulillah kita semua dapat hadir di sini dalam acara memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau memperingati kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran kita di sini merupakan sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawatun ilayhi salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabat dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah dan ajaran-ajarannya sampai akhir yaumil kiamat. Dan insya Allah kita semua yang hadir tergolong di dalamnya dan kelak mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya mewakili daripada panitia penyelenggara
atau panitia pelaksanaan perayaan Maulid Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di lingkungan RT 001 RW 08. Yang pertama tentunya mengucapkan banyak-banyak terima kasih, khusus kepada para guru kita, para tokoh masyarakat yang senantiasa mendukung, support kita hingga terlaksananya acara ini. Dan juga kepada para bapak, ibu, para donatur yang sudah bersedekah untuk acara ini, baik yang berupa materi, berupa tenaga, pikiran. Alhamdulillah, kita doakan bersama, mudah-mudahan semua kebaikan, semua pengorbanan daripada Bapak Ibu hadirin sekalian untuk acara ini senantiasa dibalas dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga tak lupa kepada ibu-ibu, khusus Ibu Dasawisma yang selama ini senantiasa aktif dalam kegiatan apapun. Ini terima kasih Pak RT, Pak RW nya dengan Ibu Dasawisma selalu aktif di dalam acara apapun, bukan acara ini aja. Ini yang perlu diperhatikan ya Pak RW. Terima kasih. Begitu juga kepada para remaja yang selama ini senantiasa membantu dalam acara ini. Dan yang tidak kalah penting, berterima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu hadirin yang hadir pada kesempatan ini. Karena apa artinya acara ini tanpa kehadiran Bapak dan Ibu semuanya? Maka dari itu saya mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu hadirin yang hadir pada kesempatan ini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengadakan acara Maulid ini memperingati hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya yang paling terpenting adalah ini rasa syukur kita. Dan mudah-mudahan dengan acara ini nambah kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kalau dibandingkan cintanya kita dengan cintanya baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, kepada umatnya jauh. Nabi Muhammad tidak merasa nyaman, tidak tenang jika ada umatnya yang masih mendapatkan kesulitan, masih mendapatkan kesusahan. Saking cintanya baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, bahkan menjelang wafatnya baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih memanggil kita, memanggil umatnya, saking kecintaannya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Sekarang tinggal kita sejauh mana cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah berapa banyak kita membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Allah sampaikan siapa yang membaca satu kali sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah angkat 10 derajat, Allah ampuni 10 kesalahannya, dosa-dosa kecilnya, dan Allah berikan 10 kebaikan. Bahkan kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berhak mendapatkan syafaatku di hari yaumil kiamah adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagai rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
Sudahkah kita mengikuti sauladan dari sauladan kita pada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena sebagaimana firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik buat kita. Satu-satunya suri tauladan yang patut kita ikuti, patut kita teladani adalah suri tauladan baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ucapan baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salah dan selalu benar. Tindakan Nabi Muhammad selalu benar, bahkan bukan hanya selalu benar, akan tetapi dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu mudah-mudahan dengan adanya acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, bertambahnya kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar foya-foya, rame-rame, meriah, bukan itu tujuan utama kita. Akan tetapi kita nanti kita serap tausiah agama apa yang akan disampaikan oleh guru kita, sehingga kita bertambah kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Namun demikian, dalam acara ini tentunya banyak kekurangan, banyak kelemahan, baik dari segi tempat, hidangan, maupun penyambutan kami yang kurang hormat, yang kurang tata bahasa. Kami atas nama panitia mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, saya bawa aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Mushola Nurul Sa'adah, Bapak Dr. Andes Haji Asnan Edi. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RT 001 Bapak Haryono. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Tatang. Kayaknya udah tetap pasti dari bicara. Mudah-mudahan ini adalah satu permulaan untuk beliau agar nantinya bisa mengisi tausiah di RW 08. Yang sama-sama kita hormati guru kami Bapak Haji Abdurrahman Arif. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama kita hormati rekan kami Bapak LMK RW 08 Bapak Haji Abdurrahman SPDI. Yang sama-sama kita hormati Al-Ustadz Suhanan SPDI. Yang sama-sama kita hormati penasihat kami Bapak Haji Nadiarto, Bapak DKM Masjid Al-Hidayah, Bapak Haji Sarmadi, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja yang hadir pada malam hari ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu,
namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita bisa hadir dalam rangka melaksanakan satu kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mushola Nur Sa'adah ini. Selawat dan salam mari kita sajukan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minaz zulumati ila nur. Alhamdulillah tadi panitia sedikit aja katanya. Alhamdulillah. Kami dari pengurus RW mengucapkan selamat kepada panitia peringatan Maulid dari mulai persiapannya dan lain-lainnya sehingga terlaksananya acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan semua itu adalah nanti diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini kami pengurus RW hanya ingin menyampaikan satu hal kepada adik-adik remaja. Kita dengar di sana sini dan kita lihat bahwa keadaan sekarang itu tawuran, kemudian pemakaian narkoba di sana sini. Bukan berarti di wilayah RW 08 tidak ada. Oleh sebab itu saya ingatkan kepada adik-adik remaja, tolong hal ini dijauhkan dan jangan dilaksanakan karena ada itu suatu perbuatan yang kurang baik, bahkan yang tidak baik. Dan juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang mempunyai remaja, tolong dijaga dan tolong diperhatikan karena ini di wilayah kita sudah sering terjadi, bahkan 2 hari yang lalu terjadi di wilayah RW 08. Oleh sebab itu kami hanya mengingatkan jangan sampai ini terjadi lagi. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر فمنهم من بسم الله الرحمن الرحيم.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن
اللهم صل وسلم وبارك عليه فهمك ربعنا بهذا الحبيب على نبي السماوات فإن بالتوحيد وأنت وجود الوجود تسير وألسنة الملائكة بك بشيرين للعالمين وتعالى سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة تشتتنا هذا المسرور ويبلغ النور كاملا في علام الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة ويقبل إنه نبي الأمة تأنيسا لجنبها المصائب ومشاركة لها في هذا السمات المنور فحضر بتوفيق الله سيدة مريم وسيدتنا آسيا ومرهم من الهر العين من قسم الله من الشرف بالقسمة الوافية فتوكل الذي رتب الله به وجود هذا المولود فانطلق سبل الكمال من نور عنوان وحمد المحمود مزعنا لله بالتعذيب والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala sayyidana Muhammadan uswatan hasanatan lil alamin wa ja'ala li'ihla'i dinil islam wal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan narju safa'atan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi dawil a'malil karimah wal uslubil hakim. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati dan kita cintai ketua dan segenap pengurus Musholah Nurus Sa'adah, juga yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim ulama, para tuan-tuan guru, para asatiz yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu karena saya tidak diberikan nama-namanya oleh panitia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana malam hari ini dengan izin dan nikmat Allah, pengurus dan jamaah juga warga sekitar Musholah Nurus Sa'adah bisa mengadakan peringatan Maulid dan Mauludnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan niatan seluruh pengurus dan juga jamaah serta warga, juga doa, zikir, bacaan yang dibaca oleh seluruh jamaah dari awal sampai akhir semuanya diterima, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat, juga seluruh pengikutnya yang tetap setia hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. MC tadi menyampaikan cuplikan hadis, anta ma'aman ahbabta, kamu kata baginda Rasul akan bersama orang yang kamu cintai. Nanya boleh? Yang sebelah kanan nanya boleh? Yang sebelah kiri nanya boleh? Saya nanya sama ibu-ibu dulu dah. Bu, ibu kalau ditanya siapa orang yang paling ibu cintai? Bayangin Pak, saya nanya Pak, nggak ada yang jawab suaminya. Bayangin itu. Segini banyak kan perempuan. Siapa yang ibu cintai dipikir? Ini orang pujian. Nah, kan di rumah ada lakinya. Banyak deh. Nah, saya ulang lagi nih, ibu-ibu, tapi jawab yang benar. Siapa orang yang ibu cintai? Tuh, nggak ada yang laki Pak, asli. Siaran banget Bapak. Emang kenapa syukran? Begini Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah cuplikan tadi saya katakan yang disampaikan oleh MC. Kalau boleh dari awal, ada seorang Arab Badui datang menjumpai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Arab Badui ini bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai baginda Rasul, kapan terjadinya kiamat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Lihat hadirin wal hadirat, Rasulullah itu jujur sejujur-jujurnya. Artinya apa? Ketika memang beliau tidak dapat informasi, tidak dapat pengetahuan berita dari Allah Subhanahu wa taala, maka beliau tidak berani menjawab. Termasuk pertanyaan Arab Badui ini, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai baginda Rasul, kapan terjadinya kiamat? Memang Rasulullah tidak tahu. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau boleh tengok hadis yang lain di dalam kitab Al-Wafi Bisarhil Arba'in An-Nawawiyah, katakan Syekh Dr. Mustafa bin Al-Burak dan Muhyiddin Mistu itu berkata tentang al-Islam wal iman wal ihsan. Malaikat Jibril atas perintah Allah datang menjumpai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wujudnya manusia, ditanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Lalu ini malaikat Jibril yang saat itu berwujud manusia nanya sama baginda Rasul, ya Muhammad, selawatnya mana? Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Capek syukron. Bu, Pak yang saya hormati, kata baginda Rasul dalam kitab Sanad Tanqih Qaulil Hasis Fisad Lubabil Hadis tentang fadilah selawat. Satu selawat kata Rasulullah yang gak ikhlas, yang gak pakai hati, itu pahalanya seukuran gunung. Mudah-mudahan kita semuanya dapat. Mudah-mudahan kita semuanya dapat. Mudah-mudahan semuanya kita dapat. Nampak biasa aja. Kita lanjutkan lagi di kitab Al-Wafi. Ini malaikat Jibril berwujud manusia atas perintah Allah, nanya sama baginda Rasul beberapa pertanyaan. Yang paling akhir insya Allah beliau bertanya, ya Muhammadu akhbirni anis sa'ah, beritahukan kepadaku kapan terjadinya kiamat, baik kiamat kubra, hancurnya alam semesta, ataupun kiamat sughra, matinya kita manusia. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Wahai Jibril, kalaupun judulnya tahu, maka kamu yang bertanya lebih tahu ketimbang saya yang kamu tanya. Lalu apa kata baginda Rasulullah atau malaikat Jibril? Akhbirni an amaratiha, beritahukan kepadaku tanda-tanda kiamat. Nah, sambungan yang tadi hadis Rasulullah nggak tahu kapan terjadi kiamat. Jangankan bagi Rasul, nabi-nabi sebelumnya pun nggak tahu, hatta malaikat Jibril nggak tahu. Maka bagi Rasul menjawab ini pertanyaan dari Arab Badui dengan balik bertanya, ma'adat talaha, apa yang engkau siapkan wahai Arab Badui untuk terjadinya kiamat? Kata Arab Badui, nggak banyak yang aku siapkan ya Rasulullah, tapi aku salat, aku puasa, aku zakat. Cuman aku cinta banget sama Allah, cinta banget sama Rasulullah. Maka Rasul menyatakan, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Ini hadis Bapak Ibu yang saya hormati, dipegangin banget sama sahabat. Emang apa? Sahabat itu cinta banget sama Rasulullah. Makanya saya tadi tanya sama ibu-ibu khususnya, ibu, siapakah orang yang paling ibu cintai? Siapa? Rasulullah. Lakinya enggak. Halo, assalamualaikum. Saya ulangi lagi nih, siapa yang ibu cintai? Lakinya enggak. Enggak. Bang, nih ibu nih yang bilang, lakinya enggak katanya. Saya banget tuh lakinya ya. Kenapa demikian syukran? Penting. Maaf nih untuk para alim ulama, tuan-tuanku, para orang tua, ketua masjid, ketua musola dan pengurus semuanya juga panitia. Ini mohon maaf, ini judulnya cakep banget nih. Menghidupkan ajaran dan suri taulad baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada setiap aspek kehidupan. Pertanyaannya, siap gak? Siap? Yakin? Yakin?
Saya mau nanya sama ibu-ibu. Syukron ibu-ibu mulu kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lamma talaqtu fil jannati fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara wa lamma talaqtu fil nari fara'aitu aktsara ahliha an-nisa atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku mi'raj kata baginda Rasul, aku diizinkan oleh Allah untuk melihat surga. Ketika aku lihat surga dengan sekian banyak nikmat yang begitu indahnya dari Allah, aku lihat juga kebanyakan penghuni neraka, kebanyakan penghuni surga adalah orang-orang fakir. Dan ketika aku diberikan izin untuk melihat neraka dengan sekian banyak siksa yang pedih, aku lihat banyak penghuninya para ibu perempuan lagi. Ibu perempuan lagi. Oke, toyib. Sekarang saya nanya sama ibu-ibu. Maaf nih, maaf. Kira-kira kalau anda laki sayang nggak? Maaf, bukan jawaban kenyataan, sayang nggak? Oh, yang laki pada ketawa di belakang. Laki-lakinya baru nggak yakin sama jawaban bininya, nggak yakin sama jawaban. Gitu. Saya mau nanya sama ibu-ibu, kira-kira sama nggak sama ibu-ibu dekat rumah saya? Ibu, kalau di rumah kira-kira ibu berdandan nggak? Nggak kompak. Saya nanya yang tengah-tengah dulu dah. Ibu-ibu tapi jujur, bohong ada malaikat nih. Dicatat ibu bohong. Dia tanya aneh. Ibu kalau di rumah berdandan nggak? Jujur cakap saya demam. Ibu yang sebelah sana? Enggak juga. Ibu yang sebelah sana? Enggak juga. Tuh Pak, katanya mau ikut Rasulullah. Emang kenapa Syukron? Yang wajib dibikin girang oleh perempuan muslimah suaminya. Suaminya bu, suami ibu. Ibu kan kalau dandan mau kondangan, mau acara di luaran, mau reunian. Nah laki nggak ikut bu. Laki nggak ikut. Dapat apa laki dan ibu? Berarti ibu gak cinta sama Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu ya, ayyumam ra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Siapapun perempuan muslimah statusnya istri, kalau dia meninggal dunia lalu suaminya redha kepada itu istri, pasti itu istri masuk surga kata baginda Rasul. Redoknya suami karena dibuat senang oleh istrinya, dibuat senang oleh istrinya karena istrinya punya penampilan yang bagus setiap dilihat oleh suaminya. Dan sekarang udah tidur lakinya, dan nih artinya mohon maaf, ini judul sekali lagi bagus. Maaf nih, bagus banget. Cuman kadang-kadang cuman tulisan. Kita lihat nih kalau kurang sopan, cuman tulisan. Prakteknya nggak ada. Ibu-ibu paling depan nih. Bener gak? Iya, tapi bisa jadi paling belakang untuk ngamalinnya. Betul. No, Bapak. Bukan saya. Itu bu, nih makanya minta redo ya bu, khusus ibu dulu dan nih ya, saya izin sama bapak-bapak sama para alim ulama ya. Di dalam Islam ada perempuan nusus. Ibu tahu nusus? Halo, assalamualaikum. Ibu tahu nusus? Apaan? Tahu enggak? Ibu yang sebelah sana tahu nusus? Enggak. Yang sebelah sini tahu nusus? Nusus itu mohon maaf perempuan durhaka sama suaminya. Oh, yeah. Yang sebelah kiri saya astagfirullahaladzim. Padahal lakinya tertekan dulu astagfirullahaladzim. Syukron, benar tuh. Iya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallati takhafuna nusuzahunna fa'izuhunna
yad'una fil madaji wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Wahai para suami, khususnya yang hadir saat ini, minta izin kepada tuan-tuan guru yang ada. Kalau kalian khawatir istri yang di rumah nusus alias durhaka, faizuhun, nasehatin, jangan dipukulin. Ya, ngel, paling kenceng diri lagi. Ketare banget dia. Kayaknya memang adik-adik ini semuanya. Enggak, Allah. Sendirian. Ada saudara saya sendirian juga di pojok. Jadiin aja, Be. Jadiin aja. Iya. Ya, mau banget dia. Jadi bilang jodoh itu sana. Itu Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wallati takhafuna nusuzahunna." Para bapak, para suami, kalau kalian khawatir istri-istri kalian melakukan nusus alias durhaka kepada kalian, wahai para suami, faizuhun, nasehatin, jangan omelin, jangan pukulin, dilarang dalam agama. Syukron nanya dah, misalkan ada ibu yang hadir nih nanya, nusus itu batasannya kayak apa sih? Contoh, tolong dengerin nih, tolong dengerin, biar jadi berkah pulangnya, dosa kita bersih, ilmu kita nambah, makin dekat sama Allah, makin cinta sama Rasulullah, makin patuh sama suami. Insya patokan paling ringan terhitung nusus alias itu istri durhaka kalau lakinya lagi mau gelendotan sama bini. Tahu gelendotan? Tahu? Kata lakinya, "Neng, taruh di sininya nih." Oh no, ada bini yang begitu. Di sini ada banyak. Saya pulang kan, kata saya pulang. Semuanya katanya banyak. Nggak boleh, Bu. Nggak boleh syukur, nggak boleh. Emang apa? Maaf ya, Bu, saya bukan belain laki, walaupun memang saya dari dulu laki. Benar nggak sih? Benar nggak sih? Benar kan? Dari dulu saya laki, belum ganti. Ini kan. Alhamdulillah laki, belum sampai menikah insya Allah laki. Kita lanjutkan. Saya bukan belain laki. Maaf nih, izin pokoknya sama tuan-tuan guru, sama para orang tua dan jamaah. Laki-laki kalau 40, 50, 60 itu nggak banyak minta, cuma kolokan. Udah kodrat. Emang begitu yang di rumah? Oh nggak ada ya. Bukan kan nggak apa. Dia kolokan, Bu. Kolokan. Kayak gimana syukran? Tiba-tiba bininya lagi main HP. Dia taruh palet di paha bini. Bininya ogah geli-geli ditarik jedong. Tuh khusus tuh. Durhaka tuh bini. Kalau tuh bini nggak dinasehatin atau dinasehatin tapi nggak kena, dan bininya tetap kegah dengan perbuatannya, maaf kalau masih kurang sopan, jauh dari surga tuh bini. Jauh dari surga, Bu. Oh syukran, tenang, saya tutup aurat dari ujung palet sampai tapak kaki, saya kaos kaki syukran. Benar. Besok maaf ya Bu, maaf tuan-tuan guru, kita besok mati Bu, mati besok kita dibangkitkan oleh Allah telanjang. Jangan lagu-laguan pakai baju baru, ya orang bener, lagunya jelek, kusut sama lakinya. Syukron dapat titipan, saya nggak dititipin, orang saya minta nama aja memang kata nggak ada, udah sebutin aja umum. Telanjang besok Bu. Artinya pakaian ibu nih yang ibu jadi andalan sekarang udah habis semuanya. Ketahuan, oh maaf ya, maaf saya minta maaf kalau bisa orang tua. Kalau orang telanjang apa aja kan ketahuan di tubuhnya. Termasuk aib-aibnya, jelek-jeleknya. Besok tuh di akhirat. Jadi bagaimana syukran? Pakaian boleh, cakep tuh. Cuman akhlak, adab, ilmu pakai. Jangan cuma pakaian doang bagus. Sini pakai nikop. Semuanya dah. Mulut kembang-kembing. Kayak bangku rame, kembang-kembing. Ame lakinya galak. Makanya di antara 4 kata Rasulullah, perempuan yang wajib masuk neraka adalah badiyatul lisan, perempuan yang ketus mulutnya. Ibu paham dah ketus? Nggak perlu saya jelasin ketus. Paham? Ada yang ketus di sini sama lakinya? Ada. Kalau
dah. Jadi gampang nyerongnya. Badiyatul lisan, ketus omongannya, nggak pernah bisa nyenengin hati lakinya, perih hatinya dengeran. Kalau ada suami-suami yang begitu, maka mohon maaf, redoin aja bang. Bininya pisah, dia masuk neraka bang. Redoin udah, dibilangnya dari ngerti. Ngomong begitu kasar banget. Ambil lakinya galak, ambil laki tetangga baik bang. Banyak kayaknya di sini. Arahan sih dari ketawanya. Iya kalau ambil lakinya, neng, apa? Baru panggil main lakinya, neng, apa? Kan cuma nanya, neng manggil, dia mau ngapain? Pasti nih bikin kopi, bikin diri bang. Itu ambil laki ini. Coba ambil laki orang. Dia lagi mau keluar, ada laki tinggi, rambutnya hitam, agak keriting, hidungnya mancung, giginya bersih, aromanya wangi. Pasti deh. Iya mas, mau kemana? Berangkat bekerja. Hati-hati ya mas. Laki orang. Seganteng apapun dia, bisa kasih tahu sama ibu. Seganteng apapun dia, tinggal punya kunci surga buat ibu. Yang punya kunci surga buat ibu, laki ibu, tak pakai hitam. Emang udah takdir punya ibu hitam. Tapi kan kalau hitam medodok, pakai inguijan, gurih. Ya, makanya diri jangan berlama-lama, diri aja gurih lah. Buat perempuan, buat bapak-bapaknya nih maafin, minta redo sama tuan-tuan guru khususnya. Ini sekali lagi judulnya cakep, asli cakep. Makanya saya bingung dari rumah ngolahnya bagaimana nih. Emang kenapa syukuran? Sebab ini kalau udah kita praktekin, sorga udah. Kok sorga syukuran? Iya kan kata begitu gitu. Kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala faman ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda, setiap umatku kapanpun adanya, apapun jenis kelaminnya, dari manapun asalnya, yang penting dia umatku, kata Rasul, pasti masuk surga, kecuali yang ogah. Ibu sini aja ke sini. Ogah ngapain? Belum diceritain ogah ngapain. Kecuali yang ogah. Saya mau nanya sama bapak sama ibu, kalau sekarang ini diparkirkan mobil Range Rover ame Popsi ame apa lagi, ame Mini Cooper, ditawarin, ada nggak yang mau? Mobil ada nggak yang mau? Makanya Rasulullah heran, maaf, sahabat heran ketika Rasul mengatakan semua umatku masuk surga kecuali yang ogah. Nah surga ogah, nah mobil aja yang sebagian kecil banget dari surga istilahnya pada doyan. Saya mau tes nih bapak-bapak. Pak, maaf ya, ini kan musola ngurus ada pintunya, ada tempat imamnya. Menurut Rasulullah gitu, saf barisan sholat berjamaah itu turun pertama rahmat Allah buat imam. Pasti imam di depan, nggak mungkin imam di belakang, kecuali Imam Santoso. Nah, imam sebagai pimpinan di depan dia, tidak di depan. Kemudian pas di belakang imam, lalu kanan kiri. Saya mau minta jujur nih, maaf kalau kurang sopan, minta seluruh bapak-bapak dan minta redo sama tuan-tuan guru. Saya mau nanya, kan Rasul menyatakan kalaulah umat istilahnya tahu keutamaan baris yang paling depan dan keutamaan orang yang azan, pasti mereka berebut untuk mendapatkan. Pertanyaannya sekarang, kalau udah Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kira-kira yang udah datang ke depan apa yang nungguin aja manteng di belakang? Assalamualaikum. Ini musola nih saudara nih, musola juga banyak malaikatnya nih. Assalamualaikum. Kira-kira kalau udah komat yang di belakang buru-buru ke depan apa yang manteng
aja di belakang. Itu pertanyaan pertama, jujur alhamdulillah mantang di belakang. Baik. Kemudian imam bilang, wahai hadirin jamaah rahimakumullah musholah Nurus Sa'adah, alhamdulillah pemerintah kita setempat lewat kelurahan yang ada menitipkan sejumlah uang sekitar 5 juta rupiah. Barang siapa dari jamaah musholah Nurus Sa'adah bisa datang lebih awal, ada jadi saat pertama, maka akan dapat 5 juta. Kira-kira ada yang nunggu di belakang? Halo, assalamualaikum. Ada yang nunggu di belakang? Tuh kita, nih dia. Kenapa suka urusan duit? Dia ke depan, urusan pahala itu pasti dari Allah. Pada Allah, kebangetan itu. Buat apaan maulid? Saya begitu aja, Bu. Ini ucapan Rasul, kan kita ikut Rasulullah menghidupkan ajaran dan suri tauladan baginda Nabi besar Muhammad. Depan saudara, jangan di belakang. Makanya dalam sholat Jumat di sini ada sholat Jumat. Ada sholat Jumat di sini? Ada. Berarti jawabannya di sini nggak ada. Di masjid. Aduh meneh begini nih. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ghassala wabtakara thumma masa wadana minal imam wa yamsi wa lam yarkab wastama'a fa ansata wa lam yarbukana bi kulli khutwatin yakhuttuha min baitihi ila al masjid amalu sanatin au ajru siyamiha au qiyamiha au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasul buat laki-laki, contohnya sholat Jumat, barang siapa yang membasuh badannya lalu mandi dengan sebersih-bersih mandi, niat mandi sunnah Jumat, lalu datang pagi-pagi untuk berangkat ke masjid, kemudian wa masa walam yarkab, di jalan kaki nggak naik kendaraan, wadana minan imam, dia mendekat kepada imam. Jangan dipojokkan, wadana minal imam, deketin imam, nggak disuruh doa, nggak, deketin imam. Ini deketin pemerintah, nggak kusut. Iya, kita deketin Allah, deketin Rasulullah, deketin ulama. Emang kenapa syukran? Ulama itu lentera, saudara. Cahaya, saudara. Emang kenapa? Dunia udah mulai gelap. Dari mana gelapnya syukran? Banyak alim ulama meninggal dunia, kemaksiatan, kemunkaran, kedurhakaan makin subur di mana aja. Ulama deketin ulama, makanya kesono ke depan, jangan di belakang. Kata Rasulullah, orang yang bisa ke depan tapi demonya di belakang, kalaupun besok masuk surga, Allah belakangin masuk surganya. Kira-kira bapak mau belakangan atau mau duluan masuk surganya? Assalamualaikum. Duluan mau belakangan masuk surganya? Mudah-mudahan besok subuh pada di depan semuanya. Tidak, di depan semuanya, ini semua bongkar-bongkar, nggak ada satu dua, semuanya barisan depan semua. Kau pintu musola ada pelunggaran, memang apa? Syukur nak ngomong, buat boleh apa Ustaz? Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan lagi. Jadi itu untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, cintanya beliau nggak diragukan. Asli itu kayak apa syukran? Contoh, ketika baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hampir meninggal dunia, datang diutus dua malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril ambil malaikat Israil, turun sampai ke langit dunia. Malaikat Jibril izin ambil malaikat Israil, wahai Israil, iya ngapain Jibril? Ngapain wahai malaikat Jibril? Aneh di sini aja ya. Emang ngapain ente nggak ikut turun? Aneh nggak tega ngelihat Rasulullah dicabut nyawanya.
Beliau stay di langit dunia. Yang berangkat ke rumah Rasulullah malaikat Israel dengan wujud manusia. Tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tok tok tok, assalamualaikum. Tok tok tok, assalamualaikum. Pakai ngambek biasa aja berapa pahala mana ngambek. Habis diem aja kita suruh salat. Rasulullah lagi di rumah Sayyidah Aisyah, di pangkuan Sayyidah Aisyah istrinya. Tuh jadi istri mangku pale laki, jangan pale orang. Pale laki mangku. Apalagi dia lagi puyeng, pijetin pelan-pelan. Ya Allah bang, ubanan bang tidak tuwe nih. Kata dirinya, emang selalu puyeng begini bang? Enggak sih, waktu belum nikah enggak puyeng. Kata bini bahaya, gara-gara nikah jadi puyeng. Pijitin, tuh Rasulullah ada di paha Sayyidah Aisyah ketika hampir sakaratul maut. Di dekat juga Sayyidah Fatimah, putri kandung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datang tamu, tok-tok, assalamualaikum, dibukain dah. Ada apa? Kenapa? Saya mau ketemu Muhammad. Kata Sayyidah Fatimah, mohon maaf, ayah lagi sibuk. Ngetok-ngetok lagi, pengen jumpa lagi. Akhirnya baginda Rasul dengar tuh, baginda Rasul dengar. Kata baginda Rasul, siapa wahai Fatimah? Ada tamu ya, ingin jumpa sama ayah. Suruh masuk dah. Masih wujudnya manusia. Datang, apa kata baginda Rasul? Wahai Fatimah, iya ya. Kamu tahu itu siapa yang datang? Nggak tahu ya. Itulah pemutus kenikmatan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hari ini ke rumah kita. Kalau bahasa kita begitu. Nangis Sayyidah Fatimah. Karena tahu jazakallahu khair. Air putih, air bening, air bening. Kalau air putih susu, air bening. Kita lanjutkan. Ya, dah. Udah begitu ya. Oh, nangis nih Sayyidah Fatimah. Dah. Ditanya sama Rasulullah, ini bukti antara bukti cinta Rasulullah sama kita di umat. Kata Rasulullah, wahai Israel, iya, ngapa wahai Muhammad? Kalau Rasulullah sama malaikat biasa maklum, tapi kalau kita nggak adab namanya. Begini wahai Muhammad, aku diutus oleh Allah pertama silaturahim, yang kedua untuk menjalankan tugas. Apa itu? Mencabut rohmu. Kata malaikat Israel, itu pun kalau kamu izinkan, enak. Enak gak? Ibu mau begitu? Saya mau tanya lagi, ibu mau begitu? Gak bakal, kamu. Orang laki panggil aja ibu dengan ngobrol. Sore-sore nih bisa, Neng. Hati-hati, berisik banget deh. Neng, hati-hati. Ngapa sih? Kopi apa nih? Bikin diri ah, lagi ribut banget. Laki manggil, padahal itu pada dasarnya Allah yang manggil. Bukan laki, Allah yang manggil. Kalau ibu nurut sorga dah. Makanya ntar nih pulang bikinin kopi walaupun lagi kagak minta bikin aja dah. Ya kan apa namanya membayar yang lalu-lalu. Kita lanjutkan lagi Bu. Dah kata Bang Licon, oh gitu iya. Sekarang begini wahai Israel, kalau boleh saya tanya, apa yang Allah siapkan untuk aku? Kata malaikat Israel, wahai Muhammad, iya. Sesungguhnya Allah sudah memberikan salam. Ini 7 lapis langit, semuanya pintunya dibuka dan seluruh malaikat sudah berbaris. Kemudian bidadari dandan, bidadari nggak dandanan ibu cantik, beda nih, beda. Tapi ibu kalau nggak dandan, beda. Saya nyebutin, ibu nyebutin. Ya kan? Tuh mereka bidadari pada berdandan, surga dihias oleh Allah untuk nyambut apa? Rohnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Udah tahu gitu, oh iya. Sekarang saya mau nanya wahai Israel, apa wahai Muhammad buat umatku bagaimana? Beliau enggak mengatakan buat Fatimah bagaimana? Buat Aisyah bagaimana? Buat Sayyidina Hasan wal Husain bagaimana? Buat mantuku dan juga sepupuku Sayyidina Ali. Enggak. Umatku, kata Rasulullah, umatku bagaimana? Apa jawabannya? Wahai Muhammad, Allah memberikan salam, tidak akan masuk surga umat-umat terdahulu sebelum umatmu masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu cintanya Rasulullah. Mudah-mudahan kita masuk di dalamnya. Amin ya rabbal.
kemudian dicabut dari jempol kanan mulia Rasulullah. Ditarik pelan. Apa kata Rasulullah? Berhenti. Di samping beliau ada baskom isinya air. Saking sakitnya pertanyaannya itu makhluk yang paling mulia kekasih Allah ketika sakaratul maut itu sampai begitu keadaannya. Kalau kita bagaimana? Kalau kita bagaimana? Yang perempuan ngelawan sama lakinya, yang laki nggak mau ikutin Rasulullah sholat berjamaah, bagaimana nasibnya? Kembali lagi sama judul, cakep nih judul. Mudah-mudahan bisa dipraktekin, insya. Ditarik nih dari jempol kanan mulia begitu sakit berhenti bisa diberhentiin, berhenti dulu sakit banget. La ilaha illallah innal lil mauti sakarat. Apa kata Rasulullah kemudian? Wahai Israel, iya boleh nggak saya tahu apa itu? Kayak begini sakitnya sakaratul maut, dicabut ruhnya. Iya wahai Muhammad, semuanya iya. Kalau begitu timpakan rasa sakit saat sakaratul maut umatku kepadaku semuanya. Rasulullah sayang sama kita. La ilaha illallah. Pertanyaannya, ibu sayang nggak sama Rasulullah? Syukron jangan nuduh. Ibu bisa tahu sendiri kok. Bener apa bohong jawabannya ibu? Emang nggak Syukron? Bisa dilihat. Laki-laki nih. Kalau puncak-puncak kayak dia tidur di musola ada ribut sama bini. Pokoknya tandanya di musola ngurus ada. Kalau ada yang tidur di situ laki-laki, berarti lagi ribut sama bini. Tandain tuh. Makanya pembokanya itu musola biar nggak tidur. Iya, emang begitu. Dia mau lari kemana lagi? Mau ke pos kamling, masuk angin. Mereka mau sholat dia jadi jatuhnya. Nih bu, cintanya Rasul. Bahkan kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum turadu alayya a'malukum fama kana min hasanin hamidullah alaih wa ma kana min sayyi'in istaghfartullah lakum. Kata baginda Rasul, hidupku baik buat kalian, meninggalnya aku baik buat kalian. Ini saya sebelum lanjut, ini mainnya iman nih hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apa iya Syukron? Kan beliau baginda Rasul udah wafat. Saudara, ini Rasulullah bukan manusia biasa tapi luar biasa. Dan Allah menyatakan dalam hadis Rasulullah, Allah haramkan bumi untuk memakan jasad para nabi, apalagi Rasulullah. Wafatnya aku pun kata Rasulullah baik buat kalian. Di mana baiknya? Setiap amal perbuatan kalian kata Rasulullah disampaikan oleh malaikat atas perintah Allah ke dalam kubur. Famakana min hasanin hamidullah alaih. Kalau yang dikerjain kayak gini nih sekarang, kumpul maulid, punya duit ngeluarin duitnya, punya tenaga ngeluarin tenaganya, yang juga pasang karung dan seterusnya listrik, ini semuanya surga insyaallah, amin ya rabbal. Tapi ada juga Syukron yang nggak mau ngasih, ditawarin proposal nggak ngisi, diminta tenaganya nggak ada waktu, tapi duduk paling depan ngarepin berkat yang gedean. Ada yang begitu di sini? Nggak ada ya. Nih kata Rasulullah, kalau kerjaan umatku adalah kerjaan yang baik, hamidullah alaih, aku bertahmid, aku memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana min sayyi'in istaghfartullah lakum. Kalau kerjaan yang enggak bagus, kayak apa Syukron? Emang ada di majlis begini kerjaan enggak bagus? Ada saudara. Dari mana ya Syukron? Hatinya yang geremet-geremet. Tahu geremet-geremet? Nih bu, saya mau kasih contoh nih. Ini walaupun duduknya hampir dempet, pasti ada dia habis jangan dia tertawa dia itu namanya hatinya geremet. Itu jelek nah kan ini musola saudara, baitun min buyutillah. Ini kita memperingati hari lahirnya kekasih Allah Subhanahu wa taala. Masih ada hati yang geremet ke kotak udah habis, tinggal cari kotak yang tuh lihat tadi kumpulin aja tuh di bawah pulang atau lo lihat yang jadi ibu-ibu itu laki-laki sih enggak ada bedanya, ini juga nih. Makanya cintanya Rasulullah
nggak perlu diragukan. Cuma yang perlu kita tanya, kita cinta nggak sama Rasulullah, itu aja. Closing insya Allah, karena kalau udah kemalaman nggak bagus juga. Saya nanya nih sama ibu-ibu gitu, kalau suami mengatakan, jangan keluar dah, di sini aja. Kira-kira ibu nggak keluar terus nemenin laki, atau ibu keluar juga? Nggak percaya saya. Dari 3.000 perempuan yang hadir cuma ini doang yang jawab. Nggak ada lakinya lagi kata dia. Nggak ada lakinya. Mana dia jawab? Mencoba itu. Kan berarti hoax. Rata-rata perempuan begitu zaman sekarang. Lakinya bilang, udah peneng sih nanya. Udah bang, udah di rumah aja bang. Udah janji pakai enak, udah jamaah. Mau saya juga panitia lagi bang. Udah harap, nggak mungkin saya kagak datang bang. Udah saya bilang Assalamualaikum. Tanya dengan guru-guru yang ada nggak bahasa dalam ilmu agama Assalamualaikum? Tapi bini pakai tuh Assalamualaikum. Balik lagi nih, ngapain dengan ini? Enggak, jemuran angkat terjun. Ini disuruh. Udah Assalamualaikum lagi disuruh. Jemuran angkat. Ya, itu perempuan. Makanya yang bagus nih kita muhasabah. Mau yang perempuan, kayak yang lakinya kan muhasabah. Apa sih muhasabah? Sekarang evaluasi diri, introspeksi. Mulai malam hari ini dan seterusnya. Kalau ada yang kurang bagus, bikin bagus. Ada yang jelek, bikin cakep. Ada yang bengkok, bikin lempeng. Ada yang kurang, tambahin. Itu namanya muhasabah. Ibu-ibunya muhasabah, bapak-bapaknya muhasabah. Insya Allah. Dengan begitu ada buahnya nih maulid. Bini jadi santun sama lakinya. Bah, apa neng? Mau makan? Boleh, saya siapin ya. Udah tuh bahasa. Yang laki juga gitu, neng, lagi ngapain? Enggak, sholat asar. Emang ngapain bang? Udah sholat asar aja. Emang ngapain? Udah sholat asar. Kalau udah nanti kita keluar bareng. Mau kemana sih bang? Ke toko mas. Sampai sama yang di rumah. Sampai bersih yang di rumah. Kalau sebelum rumah juga begini nih. Begini nih. Ibu dengerin dulu omongan saya. Ibu saya jadi dosen. Ibu dengerin dulu omongan saya. Kata laki neng sholat. Sholat asar. Nggak bisa bang, sholat asar. Emang nggak sih bang? Emang nggak sih bang? Ternyata kita ke toko emas. Oh, soal udah lagi bang. Ayo bang, naik. Oke bang, helm pakai. Gak usah dah. Toko emas sampai dekat aja. Sampai depan toko, sendal gede, kunci motor. Lihat toko emas ya. Kata bininya, enggak bini bang. Saya ngomongnya apa? Ke toko emas. Ke toko emas. Dengerin dulu makanya, ke toko emas. Lakinya nggak dosa kecuali beli emas. Ke toko emas. Paham? Ini yang memang pikirannya udah dunia begitu tuh. Dengar yang enak tuh. Tinggal pikir dulu bahasanya ke toko emas, bukan beli emas. Akhirnya berantem lagi sama lakinya. Oh bang, ngomong doang. Saya tahu saya sholat teh. Udah palu orang kan. Ya, karena laki di closing misal. Karena laki rambutnya pendek, akalnya panjang. Perempuan rambutnya pendek, akalnya. Makanya banyak perempuan dibohongin sama laki-laki. Nanti akalnya panjang. Udah dimarahin nih bini. Bohong. Saya ngomong saya bohong. Kan bohong. Suntuk belum? Dilihat dari kaca spion lakinya. Ya, suntuk banget nih. Godain lah. Kan nyenengin bini bang. Nyenengin bini, nggak perlu pakai duit. Yang penting pandai ngatur bahasa aja. Gua masih suntuk neng. Mau. Wah, bahaya nih, bahaya. Ibu negara ngambek repot urusan. Mayor TNI aja nggak kuat nahan. Akhirnya kata laki, ya, apa? Ini nggak bisa spion bini begini nih. Apa? Bukan ini nggak begini. Emang harus bang? Nggak bisa lihat bidadari di belakang. Nyerang lagi bininya. Tuh perempuan pak, perempuan itu dia punya simpenan memori di otak depan itu sekian ratus miliar, tapi di hatinya 40.000. Cuma 40.000 ini yang di sini nih, dia ingat sesuatu hal-hal yang penting. Makanya dia itu kalau disakitin langsung hilang udah. Coba dah 5 tahun yang lalu nih bini ingat Sano kan bang, Sano kan mantan abang kan, iya kan, yang Ano kan, bini
Tidak banyak-banyak, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin hadirat, untuk melengkapi acara pada malam hari ini, kita bacakan umul kitab suratul Fatihah. Mudah-mudahan segala ilmu yang disampaikan oleh guru kita bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Biridhoillah wa bisyafaati Rasulillah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Allah, ya Maulana, ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadadina ashabi Sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bisiril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimujizatil Fatihah wa bisafa'atil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man yaghfir wa yarham. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Dawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum biha salam wa akhiru dawahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.